Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovita Sari Firki Bestiana. Kali ini akan menjelaskan tentang mendapatkan pemahaman sistem kontrol internal klien. Yang pertama, definisi kontrol internal merupakan proses yang dirancang, dilaksanakan, dan dipelihara oleh mereka yang dibebankan dengan tata kelola, manajemen, dan personal lainnya untuk memberikan jaminan yang wajar tentang pencapaian tujuan entitas yang sehubungan dengan keandalan isi pelaporan keuangan, efektivitas, dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Kontrol internal ada 7. Yang pertama, nyata, yaitu memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam proses pembukuan dan catatan organisasi. Yang kedua, dicatat, yaitu mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi. Dinilai dengan benar. Kontrol internal ini berguna untuk memastikan bahwa jumlah yang ditetapkan dalam transaksi adalah benar, mencakup akurasi, penilaian, serta alokasi asersi. Yang kelima, diklasifikasikan, yaitu transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar secara umum dengan benar. Diringkas, yaitu dengan memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Yang keenam, diposting. Kontrol internal memastikan bahwa total akumulasi dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar umum maupun buku besar pembantu. Yang ketujuh, tepat waktu. Pengendalian di sini yaitu untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Kontrol internal tingkat entitas ada 6. Yang pertama, lingkungan kontrol merupakan fondasi untuk semua komponen kontrol internal karena sering dianggap sebagai kombinasi dari budaya, struktur, dan disiplin dalam suatu organisasi. Yang kedua, proses penilaian resiko entitas. Proses penilaian resiko entitas ini berproses untuk mengidentifikasikan dan menanggapi resiko bisnis yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara adil sesuai dengan kerangka kerja akuntansi. Yang ketiga, sistem informasi dan komunikasi. Peran sistem informasi untuk menangkap dan bertukar informasi yang diperlukan untuk melakukan, mengelola, dan mengontrol operasi entitas perusahaan. Mengontrol kegiatan, kebijakan, dan prosedur atau tindakan yang diperlukan untuk membantu pihak manajemen mengatasi resiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan dalam organisasi, yaitu mencakup tinjauan kerja, pemrosesan informasi, kontrol fisik, dan pemisahan tugas yang tidak kompatibel. Yang kelima, kontrol pemantauan. Pemantauan di sini merupakan proses menilai kualitas kinerja internal dari waktu ke waktu, serta memastikan kontrol internal sudah termodifikasi sebagaimana mestinya untuk perubahan kondisi mengatasi risiko baru ke depannya. Yang terakhir, kontrol internal pada entitas kecil. Dalam entitas kecil,
terjadi keterbatasan tentang kemampuan entitas untuk menempatkan kontrol internal yang efektif, dikarenakan karena banyaknya karyawan yang berdampak pada kemampuan organisasi untuk memisahkan tugas-tugasnya. Kontrol internal tingkat transaksi. Kontrol tingkat transaksi merupakan kontrol yang mempengaruhi transaksi atau kelompok transaksi tertentu dalam buku besar hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Kontrol tingkat transaksi ini merespon hal-hal yang terdapat kesalahan dalam transaksi. Yang pertama, arus transaksi proses penjualan. Alur transaksi merupakan proses penjualan khas yang khususnya untuk klien yang menjual barang, termasuk memproses pesanan, menyetujui kredit, pengiriman barang, dan mencatat penjualan piutang dagang. Yang kedua, arus transaksi biaya proses penjualan. Biasanya dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang memiliki sistem inventaris mencatat pergerakan fisik persediaan dan sistem biaya yang mengakumulasi biaya persediaan, yaitu biaya penjualan yang mencakup persediaan pembelian, menambahkan biaya overhead, mengurangi biaya penjualan untuk setiap persediaan yang tersisa di gudang. Mendokumentasi kontrol internal. Bentuk dokumentasi yang umum yang perlu dilakukan audit sebelum menguji kontrol internal kliennya yaitu narasi, yaitu menggambarkan langkah aliran transaksi dari awal hingga akhir melalui kata-kata, bahkan alur dan diagram logika. Digunakan di lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks. Bahkan alur tidak digunakan karena membutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkannya. Sedangkan diagram logika dapat memberikan perspektif visual tentang aliran transaksi dan kontrol kunci yang sederhana untuk pembaca. Kombinasi narasi dan bahkan alur. Bentuk dokumentasi ini biasanya merupakan halaman yang dibagi menjadi dua bagian. Bagan alur menyoroti aktivitas utama hingga pelaporan, sedangkan kolom narasi berisi tentang apa yang terjadi dalam aliran transaksi. Yang terakhir, daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat. Merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi secara sistematis jenis prosedur kontrol internal yang paling umum dan harus ada dalam perusahaan tersebut. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem kontrol internal, yaitu merupakan penting untuk memahami sistem kontrol internal yang diberlakukan klien dengan kemampuan membuat pengamatan, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang diamati. Di sini, auditor mewajibkan untuk menyediakan akun-akun yang dibebankan dengan tata kelola dengan pengamatan yang tepat waktu dari proses audit yang dilakukan melalui surat manajemen. Surat manajemen merupakan surat yang dapat disampaikan dan disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada mereka yang dibebankan dengan tata kelola. Surat ini membahas tentang kelemahan pengendalian internal dan hal lain yang ditemukan selama proses audit. Tujuannya untuk menginformasikan atau merekomendasikan auditor kepada kliennya untuk meningkatkan kontrol internalnya. Dari saya, ada kurang lebihnya, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.